Baik, FGB Man, be strong in the Lord, be strong in the Lord, FGB Man. Oke, kedengaran suara saya ya, Pak? Ya, jelas-jelas, Pak. Oke, jadi benar apa yang tadi Pak Dhani sampaikan. Jadi ini pertama kali saya sharing firman. Sebenarnya sih, kalau jujur ngomong, nanti ceritanya bukan sharing ini. Kesaksian, cuman saya lengkapi dengan firman. Jadi bukan seperti pendeta khotbah ya, banyakkan firman tapi saya banyak kesaksiannya ya. Yang mana saya akan saksikan bagaimana kehidupan saya yang saya alami dan saya ceritakan. Jadi dalam kehidupan saya dari mengikuti Tuhan sampai hari ini sudah 30 tahun ya. Banyak sekali mujizat yang saya alamin ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau saya dibilang, wah hebat ya, dapat berkatnya. Saya bilang, katakan saya tidak hebat. Tuhan yang hebat. Kalau tanpa dia saya nggak ada apa-apanya. Benar, jujur ngomong. Ya. Saya juga pekerjaan saya sekalian memperkenalkan diri. Saya ini mempunyai anak 2, sepasang, istri 1 yang pasti, dan cuma 1. Kemudian kerjanya ada 2. Satu saya join sama teman saya, yaitu jual alat-alat rumah tangga. Itu hampir di seluruh Indonesia kita punya cabang. Tapi yang kerjain teman saya. Saya pasif, saya hanya pemodal saja, dan setelah itu saya paling datang cuma sekali-sekali meeting. Nah, yang saya aktifin sampai sekarang adalah saya jualan satu alat barang yang mungkin tepatnya alat rumah tangga, spesialnya blender. Blender untuk meracik buah-buahan. Ya. Nah, biasa penjualannya ini memang saya jual lewat seminar-seminar. Cuman saat ini tidak bisa lagi seminar. Kenapa? Karena dilarang sama hotel. Tidak boleh kumpulin massa, terus tidak boleh ada makan-makan, terus yang pasti penjualan saya kan dengan demo. Nah, seminarnya ini memang cenderung saya fokuskan ke kesehatan. Kenapa? Karena blender saya julukin blender terapi kesehatan. Jadi kalau tanpa embel-embel kesehatannya pasti tidak ada yang beli, tidak yang laku. Karena apa? Karena lumayan harganya terus terang bapak-bapak. Tapi memang mutunya ya sampai saat ini menurut saya sih, karena saya yang jual, is the best. Nah itu dia singkatnya. Nah apa yang saya mau sharing pada hari ini, malam ini, jadi apa yang saya dapat, saya alamin, yaitu kita kan masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau saya baca tiap hari di berita, yang terpapar di Jakarta udah mau ribuan, di seluruh Indonesia udah 4.000 gitu loh. Ya. Tapi kalau saya bacanya lain. Saya tidak mau terbaca yang terpapar. Saya mau tahu yang sembuh. Yang sembuh hebat. Udah hampir 3.000-an juga. Nah, yang meninggal dikit. Jadi kan masih bagus. Ya, ambil positifnya. Ya, jadi saya nggak mau bikin yang ke sana. Nah, terus yang saya mau bagikan adalah mengenai COVID-19. Ya, yang ini saya dengar ya, saya copy paste aja. Saya terus terang bukan ahli gizi. Minta maaf Bapak-bapak, saya tidak bicara soal gizi kesehatan, tidak, karena saya bukan ahlinya. Tapi saya pemerhati, karena saya senang dunia kesehatan. Kenapa? Saya boleh singgung sedikit. Banyak teman-teman kita di Full Gospel pun, itu teman-teman saya di kalangan pun, itu meninggal juga bukan hanya COVID ya. Banyak yang meninggal, ada yang sakit jantung, darah tinggi, termasuk saya, nanti saya mau saksikan. Ya. Nah ini saya mau singgung. Jadi kita di Wonderful Gospel ini, kita rohaninya boleh, kita bagus ya. Tapi ternyata kita cepat sekali dipanggil Tuhan. Nah itu saya sangat sesalin. Sayang banyak teman-teman kita juga, termasuk teman saya yang baik,
Mungkin kita kenal Pak Manosor Tobing, belum lama ini yang saya masih dengar. Itu satu pelayanan waktu di Manado. Kemarin kita, tahun lalu ya kalau nggak salah ya, di Manado ya. Itu diundang sama Makassar, kita layani di sana, dan sekarang sudah dipanggil Tuhan. Ya, ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Coba kita mau tahu sedikit mengenai kesehatan. Ya, jadi kalau COVID-19 itu sebenarnya adalah sampai sekarang belum ada obatnya. Karena itu virus, bukan bakteri. Kalau bakteri bisa sembuh sama obat, tapi virus tidak bisa, kecuali ada vaksin. Virus satu-satunya adalah yang bisa melawannya adalah imun kita atau kekebalan di tubuh kita. Ya, Tuhan sebenarnya sudah kasih imunnya buat kita melawan. Imun itu kan ibaratnya kalau boleh saya simpulkan, seperti negara ini mau diserang sama musuh, tapi ada TNI-nya, ada polisinya. Itu bisa dilawan, dihantam musuh kita. Ya, jadi nggak bisa merusak negara. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk imun yang di dalam tubuh kita. Nah, buktinya apa? Kalau kita bilang dokter-dokter yang merawat orang kena COVID bagaimana? Apa nggak kurang dia pakai masker, dia pakai baju APD, toh masih meninggal. Nah, kenapa itu? Ya pasti yang salah satu ya adalah memang sudah seizin Tuhan. Tapi yang lain, imunnya, stres pikirannya, itu yang menyebabkan dia lemah kondisinya. Nah, jadi ini yang saya mau bagikan ya. Bahkan kalau kita belajar sedikit sama binatang aja, hewan, coba kita perhatikan ada kucing. Kucing ketabrak, sakit kakinya, pincang. Terus suka kita lihat, tau dia nyender di pinggiran, dia tiduran. Beberapa hari dia lari-lari lagi. Apa itu yang sembunyi siapa? Karena di dalam tubuhnya ada imun, seperti kita juga sebenarnya. Nah, disinilah yang saya mau singgung mengenai imun. Menjaga imunitas kita, meningkatkan ya. Ada beberapa poin saya mungkin pertama mengenai makanan sehat ya. Apa itu yang disebut makanan sehat? Kita baca dulu saja dari Kejadian 1 ayat 29 ya, saya bacakan aja supaya cepat. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu yang akan menjadi makananmu. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, jelas sekali memang Bapak-bapak di sini, teman-teman, Tuhan bersabda di dalam Kejadian 1 ayat 29 bahwa kita makan yang disediakan adalah tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji. Berarti ada buah, ada sayur, itu yang kita konsumsi pertama-tama. Jadi memang saya juga sadar ya, pada waktu itu karena sering ikut seminar-seminar, saya sadar, udah mulai saya ubah pola makannya. Nah, kalau pagi memang kalau mau sedikit tahu, saya makannya buahnya itu 3 macam, ya, pepaya, nanas, apel. Pepayanya supaya bagus buat terapi, saya pakai pepaya yang agak mengkel, bukan yang matang. Terus nanasnya saya pakai nanas Palembang, yang rada kecut-kecut, bukan sunripe, yang manis bukan. Jadi agak kecut-kecut. Terus apelnya saya pakai apel Malang. Ya. Kenapa apel Malang? Apel Malang tidak ada pestisida. Tidak disemprot dia. Nah, makanya warnanya juga jelek kan. Tapi itu yang bagus. Yang menurut ahlinya. Pak, saya dapat ininya memang dari seminar dari Pak Freddy Wauruntu. Mungkin kapan-kapan Pak Dani mau undang, saya bisa perkenalkan. Itu boleh bilang saya mentor saya banyak belajar dari beliau. Dan ditambah lagi ngejahe 1 potong.
Kalau saya memang karena keluarganya yang minum ada 4 orang, ya selalu saya bikinnya pakai blender. Ya, jadi cepat, tinggal konsumsi. Itu yang saya pakai. Nah, hari-hari saya konsumnya itu. Terus apalagi yang saya rubah, saya sudah tadi kan Pak Bambang bilang mau makan apa aja. Dalam hati sekarang saya udah kurangin banyak Pak. Udah nggak heboh kayak dulu. Ya segala macam. Pokoknya yang namanya binatang saya hajar terus. Ya, ya. Kalau sekarang enggak, saya milih. Saya makan ikan-ikan salmon yang mengandung omega 9, ikan yang bersisik, ikan laut dalam. Kemudian kalau mau makan ayam, saya pilih ayam dadanya saja. Kulitnya saya buang. Tapi kebanyakan saya rebus. Saya jarang sekali gorengan. Atau panggang, rebus, panggang, ya, atau di tim. Itu dia yang saya konsumsi hari-hari, ya. Nah, kemudian apalagi untuk menaikkan imun ya. Tadi udah bicara mengenai makanan sehat, ya. Atau saya tambahkan sedikit lagi di sini juga bagus. Pertama kali Bapak-bapak tahu perintah Tuhan di dunia untuk manusia apa? Kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 ya. Ini bagus nih. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Jadi pertama kali itu perintah kepada manusia ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tuhan tidak bicara, kamu jangan berbuat dosa ini, jangan melakukan ini, ya. Makanan dulu disinggung. Berarti nomor 1, kita harus ingat, harus pola makannya kita benerin dulu. Ya, kita jadi boleh mau makan boleh. Ya, kalau saya masih bilang ya, tapi memang kita pilih, ya nggak sembarangan dihajar terus. Tapi yang pasti, kalau saya sih ya, pokoknya saya pagi-pagi bangun tidur, saya minum air putih, saya minum jus dulu. Kenapa saya harus minum jus dulu pagi-pagi? Supaya waktu saya masukin yang lain, karbohidrat yang lain, dalam waktu tidak berapa lama lagi saya buang langsung. BAB. Ya. Kan kalau istilahnya seneng dong kalau bisa BAB. Coba bapak-bapak ada kalau saya tanya. Kita makan berapa kali? Pasti 3 kali kan? Terus saya tanya lagi, BAB berapa? BAB bisa berapa kali? Mungkin ya sekali, kadang-kadang mungkin 2 hari sekali. Nah, yang 2-nya lagi kemana? Kan kita makan 3. Mestinya seharusnya 3 kali dong, yang bagus. Seringkali ini kita sering abaikan. Padahal itu sangat penting di dalam usus kita supaya bersih. Seperti itu. Ya. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan, ini konteks ayatnya mengenai imun ya. Saya pikir ini bagus. Saya mau bacakan lagi dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas sekali di sini kita selain tubuh, selain roh, jiwanya, tubuh kita kan harus kita jaga. Jangan sampai sakit-sakitan. Nah, di dalam konteks ini jelas sekali kita harus merawat tubuh kita. Ya, kita rohani kita udah bagus, ya. Tapi tubuh kita bagaimana? Ya, yang pasti bapak-bapak juga nggak seneng kalau sakit, ya. Termasuk saya pun kalau sakit saya tidak suka, ya. Bahkan yang saya alamin beberapa 2 tahun yang lalu, karena makannya saya ngawur gitu loh. Akhirnya saya sempat kena serangan jantung. Pak Dani bisa di-share nggak fotonya saya Pak, yang lagi foto sama itu, Dr. Utoyo. Ada nggak Pak Dani? Halo Pak Dani. Oke, thank you. Nah ini, bapak-bapak tahu ini yang baju putih itu Dr. Utoyo, kalau nggak salah tanggal 3 Oktober dia berbicara di itu tuh, Kelapa Gading Chapter.
Ini teman-teman, di situ ada Tommy Sulaiman, ada Pak Yohan, ada satu lagi Pak siapa yang baju biru lupa. Ya, Dedi Yono ya Pak. Oke Pak. Nah ini juga saya senang di Wonderful Gospel ini orang gereja kalah cepat. Ini Pak Tommy Sulaiman bilang waktu nggak boleh besuk kan ini ambil lagi dipasang ring nih Pak, pasang ring ya. Terus Pak Tommy bilang saya pendetanya, jadi diizinkan masuk. Itu hebat sekali ya. Nah jadi apa yang saya mau saksikan Bapak-bapak ini akibat ulah saya yang nggak benar ya. Kenapa nggak benar? Pola makannya. Ya. Saya kembali berterima kasih kepada Tuhan adalah kenapa Tuhan berikan kesempatan saya boleh hidup, masih hidup. Ya. Kalau boleh jujur ngomong, saya udah 2 kali kena serangan. Pertama waktu di rumah, tapi itu saya masih kuat. Jam 2 pagi saya tidak bisa tidur, bangun. Ternyata saya udah berasa dada saya nyesek. Saya masih cari alternatif lain, pergi ke alternatifnya bukan dukun ya pasti ya, terapi. Ya ada terapi Zoom, ozon, terapi yang lain-lain ya mengenai pegang besi, saya lakukan semua. Ya, tidak berhasil. Akhirnya saya harus pasang ring. Ya. Nah di pasang ring ini saya mau saksikan sedikit. Saya tegang benar. Kenapa tegang? Karena saya pikir jantung saya ini kan mampet sekali. Ini kasusnya saya di pembuluh jantungnya ini, waduh, luar biasa sekali. Bapak-bapak tahu, dibor. Kan biasa orang pasang, kalau yang pernah pasang ring jantung tahu, nggak pakai dibor. Kalau dia gampang, ini saya susah, harus dibor. Ya begitu mau dimasukin selangnya untuk ring jantung, nggak bisa mampet. Dokter Rotoyo bilang, wah Pak, Bapak punya ini, plaknya udah rapat nih Pak, pembuluh darah nggak bisa saya tembus nih Pak. Jadi bagaimana dok kalau gitu? Ya Pak Hendra mau pilih mana? Mau di bypass atau di saya teknik lain? Di bagaimana dok? Di bor. Aduh, di bor. Saya kan takut ada pembuluh darah bisa dibor. Ternyata benar bisa. Ya, tapi sebelum itu, nah ini yang saya mau sedikit sampaikan. Istri saya dipanggil untuk tanda tangan. Dia bilang begini, Bu, saya mau minta tanda tangan Ibu ya. Kenapa dok? Yang dokter, yang ngomong bukan dokter tapi calon dokter pendampingnya. Ya, dia kasih tahu kemungkinan jelek Bapak nih, dia bilang nomor 1 kalau kemungkinan jelek ya, stroke. Aduh, isu saya itu belum lagi lemas stroke. Ya ini kemungkinan dia bilang. Atau kemungkinan yang paling jelek sekali buruk yang meninggal. Ibu siap? Nah, tapi untung Dr. Rotoyo kasih semangat, jangan takut Bu. Saya melakukan ini udah ratusan kali, nggak masalah. Itu cuma formalitas, Ibu tanda tangan aja. Jadi singkat cerita udah oke, dijalankan. Akhirnya saya di dalam pembaringan itu cuma berseru nama Yesus, saya panggil Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Kalau boleh kasih kecepatan saya, boleh hidup, boleh melayani Engkau lagi Tuhan. Saya anaknya masih kecil waktu itu. Anak saya sekarang kan baru 22, terus yang 21 masih kecil. Saya anggap saya perlu, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan jangan. Ya karena kalau saya ringnya itu mungkin ada sesuatu yang nancap masuk nggak bisa, akhirnya pembuluh darah saya tutup ya bagaimana, habis kan jadinya. Nah itu saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan. Ya ternyata lewatin masa itu, puji syukur, puji Tuhan, saya boleh selamat lewat. Nah ini juga satu lagi yang lucu dari dokternya ngomong sama saya begini. Kan waktu mau pulang nih, dokternya tanya sama saya, Pak Hendra, saya mau tanya nih, kok Pak Hendra masih bisa selamat ya? Kenapa dok bisa hidup? Dia bilang. Kenapa dok? Saya tanya. Sebab kalau saya lihat pembuluh jantung Bapak itu udah mendekati 100% Pak. Jadi kalau secara teori
seharusnya Bapak udah dipanggil Tuhan, Pak. Kalau yang teori-teori saya. Tapi ternyata jantung Bapak ini kuat tuh, kompaknya loh. Masih 50% kompaknya. Jadi dia bilang, ini makanya Bapak bisa bertahan begitu. Apa yang Bapak lakukan? Saya bilang, ya hari-hari memang saya hari-hari ya konsumsi, saya bilang ya makanan-makanan udah mulai makan sehat. Daripada buah dan sayuran, saya olahraga, ya itu yang saya lakukan. Nah, mungkin itu, Pak Hendra, salah satu ya. Selain Tuhan memang masih kesempatan boleh hidup. Kedua, ya pola makannya Pak Hendra sudah benarkan. Nah itu dia, ya. Nah itu sedikit kesaksian singkat. Oke, kita teruskan dulu untuk mengelola imun ya. Tadi makanan sehat, kemudian istirahat cukup. Nah, ini seringkali termasuk saya juga nih. Dulu-dulu ya, sekarang saya juga mengelolanya. Istirahat cukup, apa yang disebut istirahat cukup? Tidurnya les. Kalau boleh bilang pelor, lempar molor kalau bisa. Tapi terusan jujur belakangan ini banyak kita ya termasuk saya juga suka tidurnya tidak bermasalah maksudnya. Padahal penting, sangat penting tidur ya. Nah, coba kita baca dulu di ayatnya di sini Mazmur 127 ya. 127 Mazmur 127 ayat 2. Saya bacakan ya. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Datangkan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, dulu saya sering boleh bilang bencana sama teman-teman. Wah, kalau gitu mendingan kita tidur aja udah enak, ya. Tuhan berkatin kita kan. Kan katanya pada waktu tidur. Kita kerja capek-capek buat apa? Tuhan nggak berkati pada waktu tidur. Sekarang baru saya ngerti. Ternyata di tidur itu benar Tuhan berkatin kita. Apa yang diberkatin? Penyakit kita, tubuh kita di recovery ya. Itu yang saya pernah baca. Itu sebaiknya kita tidur jam 11 malam, mulai tidur tuh paling telat ya. Kalau boleh jam 10 bagus. Terus durasinya panjangin. Kalau bisa jam 5 pagi baru dibangun. Itu yang bagus. Ya. Tapi seringkali sukar ya. Ya. Memang benar. Jadi karena di jam 12 malam sampai jam 3 itu tidur itu kalau kita pulas itu semuanya regenerasi tubuh kita. Ada pencucian ginjal, ada pencucian lever, jantung kita, semuanya dikerjakan. Itu semuanya emang Tuhan kita Tuhan luar biasa. Automatically dia bisa recovery dengan tidur yang sehat. Ya. Bahkan kalau Bapak mau tahu juga, kalau nggak bisa tidur bisa ada dokter di Kelapa Gading, Rumah Sakit Mitra Kemayoran, itu ada dokter Andreas namanya. Itu spesialis tidur, ngurusin orang tidur. Nah, boleh konsultasi sama dia. Itu saya juga banyak tahu dari dia, kalau jamnya tidur, jam berapa bisa diatur sama dia. Maksudnya bukan diatur, disesuaikan. Setiap orang kan punya jamnya tidurnya masing-masing ya. Nah, mungkin satu tambahan lagi, kalau saya sudah merasa ngantuk, saya tidur jam 11-an. Kalau saya sudah merasa ngantuk, saya tidak tahan. Langsung saya ranjang, saya berdoa, nggak lama saya tidur. Gitu. Sebab kalau saya tahan, lewat jam 11, nggak bisa tidur. Akhirnya susah tidurnya lagi. Nah, itu yang saya alamin. Terus kalau malam pun, supaya nggak kencing, kan kita sering kencing nih kalau malam. Saya kurangin airnya, minum. Jadi mulai setelah makan malam, saya makan malam jam 6, saya kurangin minumnya. Apa yang terputus rupanya?
Pak Hendra terputus. Oke, sambil menunggu Pak Hendra masuk kembali, ya. Pak Bambang, Pak Rusli, Pak Yutius, Pak Galing, ya bisa buka speaker kita ngobrol. Ya Pak, ini masuk lagi, kita lanjutkan. Ya, Pak Hendra terputus tadi. Halo. Ya, silakan Pak Hendra. Pak, sorry, tadi itu mungkin saya punya habis. Baterai. Bukan, saya pakai laptop, Pak. Oh ya, silakan terus. Saya pindahin pakai ini nih, Pak, sekarang, Pak. Nggak apa-apa ya? Iya, oke. Ya, lanjut, Pak ya. Ya, tadi saya bicara kalau nggak salah sampai kelola stres ya. Ya. Nah, ini pengelola stres ini juga bagus ya, Pak ya. Karena ayatnya ini saya senang sekali nih, Pak. Ayatnya apa? Di Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 ini ayat satu favorit sama saya juga nih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringkan tulang. Berarti apa? Kita harus tetap menjaga hati kita tetap gembira. Ya, terus jujur ngomong, untuk mengelola stres ini memang nggak gampang. Ya, tapi kalau kita sudah percaya mengenai ayat ini di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan nggak dibilang obat batuk adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu dia yang saya senang ya. Nah, kenapa saya mau bicara mengenai hati yang gembira? Perlu Bapak ketahuin di tubuh kita ada dua zat yang bisa mengeluarkan zat yang bagus. Kalau yang bagus namanya endorfin. Kalau yang jelek kortisol. Ya, endorfin itu kalau boleh gampangnya anggap aja morfin. Kalau coba orang dikasih morfin, seneng kan? Ya, itulah di dalam tubuh kita kalau kita kelola bagus, keluarnya endorfin. Kalau kita pikir yang jelek-jelek, keluarnya kortisol. Kortisol itu kalau saya terjemahkan ya, anggap aja di courting. Kita di courting. Kan kortisol. Ya. Nah, saya pengalaman juga. Satu ke dokter, saya kan lagi waktu itu punya sakit mah. Dokternya tanpa banyak ngomong, kan saya kasih kagum, dok kenapa dok saya perut saya kembung, saya tidak nafsu makan, ya, terus suka gerak saya betahak, dia bilang, terus maaf BAB saya agak buyar dok. Nah, langsung dijawab, dia belum periksa lo saya, dia bilang dokternya kebetulan saudara saya juga, lo ngomong ya enak aja lo gua, nih gua kasih tahu ya, gua bisa jemputin lo, kasih obat untuk penyakit lo. Tapi kalau lu punya pikiran stres, ya, yang menyebabkan lu kena mah, gue nggak bisa. Yang bisa lu sendiri katanya. Nah dia pesan begitu. Berarti benar kita harus kelola stres kita. Itu nggak gampang memang. Ya, makanya kita sebagai anak Tuhan, ya, pasti kita berdoa minta Tuhan bagaimana mengelola stres. Ya, jangan dendam sama orang. Ya, kita ampunin aja, udah toh. Kita jelek-jelekin orang, udah ampunin aja. Toh yang mungkin kita nggak merasakan apa-apa, yang tambah kesel kan dia. Ya, itu kelola stres. Ya. Nah, satu lagi yang olahraga. Ini saya memang sangat penggemar olahraga. Bapak-bapak saya ambil tiap minggu, seminggu 5 kali. Tadi saya sudah bilang, saya olahraganya adalah renang. Tapi sekarang berenang udah nggak bisa. Saya terpaksa naik sepeda. Atau rumah saya kan lantai 4. Saya naik turun aja. Dari lantai 1, 2, 3, 4, turun lagi. Gitu. Pokoknya ada aktivitas. Ya. Jadi istilahnya kalau saya boleh bilang, Bapak-bapak, coba. Kita mau hidup sehat. Terus kita mau makan enak. Kita nggak mau sakit-sakitan. Tapi
Ya, kita nggak mau olahraga. Bisa nggak semuanya itu? Mau makan enak, nggak mau sakit-sakitan, ya, mau hidup senang, tidak bisa. Nonsen, ya, istilahnya. Ya, jadi oke, bapak-bapak, jadi tadi makan sehat, istirahat cukup, kelola stres, olahraga. Dan terakhir, ini ternyata juga rahasianya untuk menaikkan imun ya, yaitu puasa. Di Matius 17 ayat 21 nih. Ya. Matius 17 ayat 21 ini saya dengar dari Dr. Elizabeth, ternyata puasa itu menaikkan imun kita, tubuh kita menaikkan ya. Saya punya kesaksian, mungkin bisa ditanya sama orangnya. Mungkin teman-teman ini ada yang tahu Pak Tony Tampi. Tony Mulia, Tony Mulia. Itu yang masuk Jakarta gembala sidang di ini iya, gereja di Gembala Sidang. ya, Ini Pak Tony. jaringan doa nasional Pak ya. Iya, jaringan doa nasional. Nah, itu teman gereja saya Pak dulu ya. Sekarang dia udah berdiri sendiri. Dia ikut dulu gereja saya sebelum pandemi ini ada ibadah sebulan sekali namanya 2 puasa Ester. 3 hari, 3 malam, tidak makan, 3 minum. Tony Mulia ini salah satu saksi hidup. Bapak-bapak boleh tanya. Kemarin juga saya sempat telepon, saya konfirmasi, iya benar Pak Hendra, dulu saya ikut di gereja 2 puasa total 3 hari 3 malam. Pak Tony waktu itu apa masalahnya? Saya sakit mah. Waktu itu saya sudah kesel, saya sudah tidak sembuh, saya sudah puluhan tahun sakit mah. Sampai katanya kalau sakit anfal, mengeluarkan muntahnya udah muntah darah. PBAB-nya juga berdarah-darah. Saking dia tidak tahan. Dia bilang, dia puasa waktu pada saat itu. Padahal kan kalau kita tahu orang mah itu nggak boleh puasa. Hancur. Tapi memang benar waktu itu Pak, iman saya kuat. Saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan untuk sembuhin dari sakit mah dia. Karena memang dia udah yakin sekali. Pertama mungkin dia nggak tahan, dia minta bantuan Tuhan. Dengan puasanya ini dia bisa sembuh dari sakit mah ini. Dia bilang memang Pak Hendra itu nggak gampang dilakukan Pak. Karena memang secara teori itu mustahil. Ya secara kedokteran nggak boleh. Orang sakit mah puasa nggak boleh. Jebol. Tapi dia lakukan. Dia percaya Tuhan ada kuasa di puasa itu. Ya. Jadi bapak-bapak inilah yang sedikit saya bagikan sharing ini mengenai kita jaga tubuh kita sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita harus jaga tubuh kita ya dengan makan sehat, istirahat cukup, kelola stres, olahraga dan puasa. Itu yang menjadi perbahasan kita pada malam hari ini. Baik, saya mau berdoa dulu untuk Bapak-Bapak di sini, baru saya serahkan kepada Pak Bambang ya. Bapak terima kasih Tuhan sudah bantu hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh memberikan sedikit apa yang saya alami Tuhan dari pengalaman hidup saya mengenai kesehatan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, teman-teman di sini juga yang membutuhkan untuk khususnya kesehatan Tuhan jaga, berikan dia apa yang makanan yang dimakan boleh menjadi obat ya Tuhan setiap makanan ini. Dan Tuhan sembuhkan keluarga-keluarganya bila mana ada yang sakit ya Tuhan, kami percaya lewat apa yang minta. Tuhan mau sudah berikan kepada saya Tuhan, boleh menjadi kesaksian ini Tuhan yang saya alami dalam kesehatan saya. Terima kasih Tuhan, berkati acara dalam tangan Kau saja Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.